Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali dipertemukan dalam kajian ilmu akidah dasar ya dari Syarah Akidah Al-Qairwani. Pertemuan yang ke-12 melanjutkan pembahasan tentang iman kepada para rasul ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bukti kenabian ya. Nah, ini penting ya karena ini menjadi hujah ya alasan eh, atau argumen keimanan ya. Jadi kenapa kita beriman kepada Rasul ya, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW ya secara apa utama ya. Sudah dua ya kita bahas bukti kenabian karena bukti kenabian ini banyak ya, bukan hanya mujizat seperti para ahli kalam itu kan hanya mujizat, padahal banyak ya, yaitu yang pertama akhlak Nabi ya. Akhlak Nabi itu sudah kita bahas ya, akhlak atau kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu menjadi bukti bahwa beliau betul-betul membawa kenabian yang bisa dipercaya ya secara benar. Terutama memang ada sifat-sifat wajib ya bagi Nabi yang sudah kita bahas ya, sehingga apa namanya orang itu percaya. Jadi Nabi misalnya nggak pernah berbohong, selalu jujur ya. Itu maka itu salah satu bukti kenabian, bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu sudah kita bahas, yaitu mujizat, yaitu mujizat. Nah, mujizat ketika Rasul masih hidup tuh banyak ya terjadi ya. Nah, setelah dan yang terbesarnya tentu adalah Al-Quran ya, atau wahyu. Quran dan juga sunnah ya. Terutama Al-Quran ya. Al-Quran dari segi lafaznya itu mujizat. Ya, kalau hadis memang tidak se apa namanya levelnya, level kemujizatan dari segi redaksi ya lafaz. Karena memang kan lafaznya kan kadang didengar oleh sahabat. Ya, ada perbedaan lafaz antara satu sahabat dengan sahabat lain ya, walaupun maknanya sama gitu ya. Jadi tidak selevel Al-Quran kemujizatan dari segi lafadznya. Kalau dari segi maknanya ya tentu ya banyak kemujizatan eh, apa namanya dalam berbagai aspek ya, sudah kita bahas aspek-aspek kemujizatan ya, baik dari aspek bahasa ya, kemudian dari aspek ya atau disebut dengan ijaz bayani ya. Ijaz bayan ini oleh para ulama ketika menafsirkan Al-Quran, menulis tafsir Quran tuh menggali ya dari segi ilmu kebahasaan ya, ilmu bahasa Arab dari nahunya, sorof, balago. Ya, balago itu ada ma'ani, ada badi, ada ilmu bayan. Itu semua untuk menyingkap kemujizatan Al-Quran ya dari segi bayan, dari segi kebahasaannya. Ya, ada aspek dakwah, ada awi, bagaimana Quran ini bisa menyentuh ya, mengajak setiap manusia untuk sampai kepada kesadarannya. Aspek pendidikan terbawi ya, aspek pensyariatan dan aspek pengetahuan ilmi. Nah, ini aspek pengetahuan ini bisa dibuktikan dengan perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi manusia. Ya, semakin orang menggali terus ya masalah ilmu pengetahuan teknologi, dia akan semakin bisa menyingkap kebenaran Al-Quran. Itu sudah ribuan ayat yang apa namanya diungkap atau disingkap kebenarannya ya secara fakta ilmiahnya. Itu banyak para ulama yang menulis
dari segi kemujizatan Quran dan juga Sunnah ya. Seperti misalnya Zakir Naik ya juga menuliskan gitu tentang kemujizatan Quran dan Sunnah ya. Kemudian ada banyak lah ya, banyak para penulis kitab-kitab bahkan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pun banyak dengan ada gambar-gambar ya kan. Itu banyak bisa dilihat, itu sangat bagus untuk kita baca, kita pelajari untuk semakin meningkatkan keimanan. Bahkan Nabi Ibrahim ketika memohon kepada Allah, ya arini kaifatuhil mauta, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati ya, kata Allah, awalam tu'min. Bukankah engkau itu sudah beriman? Ya, lalu kata Nabi Ibrahim, lihat ma'inna qalbi. Ya, agar hatiku semakin tentram, artinya agar bertambah. Jadi ketika kita semakin memahami kebenaran ya Al-Quran, kebenaran Sunnah itu akan terus menambah keimanan kita ya, termasuk dengan kita terus menambah ilmu ya itu semakin meningkatkan keimanan. Ya, jadi ini bisa diperluas lagi ya bacaan kita, wawasan kita ya mengenai kemujizatan ini ya. Dan juga dia sebagai sarana dakwah gitu. Bahkan ada tuh yang hampir tiap hari tuh dia punya program eh, apa ya namanya itu Mukjizah Kula Yaum gitu ya. Itu dokter ini berbahasa Arab ya yang bisa bahasa ada Abdul Daim Al-Kahil ya. Abdul Daim Al-Kahil. Itu hampir setiap hari beliau update hal-hal temuan baru yang membuktikan kebenaran Quran Sunnah. Bahkan di internet pun banyak tuh menulis ya ada websitenya di YouTube itu video hampir tiap hari beliau update apa namanya penemuan baru yang membuktikan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Itu juga bisa diikuti ya. Nah kemudian ya kita lanjut bukti kenabian ya yang ketiga berita wahyu yang ditampakkan pembuktiannya. Ya, kalau kalau berita ya yang diberitakan oleh wahyu itu baik Quran Sunnah tentu kan benar ya pasti benar. Nah kebenarannya ya sebagian dari berita itu sudah ada yang ditampakkan kepada manusia, sudah diperlihatkan. Nah ini jelas sebagai bukti ya. Jadi apa yang disampaikan oleh wahyu baik ketika Rasul masih hidup ya ketika wahyu masih turun itu sudah ada yang ditampakkan. Kemudian juga ketika Rasul sudah wafat di masa berikutnya juga ditampakkan juga diperlihatkan ya apa namanya fakta-faktanya, pembuktiannya ya termasuk apa di zaman sekarang termasuk juga ya makanya nanti sudah terbukti berita itu benar ya maka berita-berita tentang akhirat pun ya pasti benar karena sebagiannya sudah terbukti kebenarannya apa yang disampaikan oleh wahyu ini. Ya, yaitu berita-berita yang disampaikan oleh wahyu baik Al-Quran maupun hadis, kemudian ditampakkan langsung pembuktiannya di hadapan manusia, baik pada zaman Rasulullah maupun setelahnya. Misalnya pada zaman beliau informasi di dalam Al-Quran tentang kemenangan Romawi atas Persia. Itu di surat Ar-Rum itu ya, Ghulibatir Rum. Ya, apa? Fi adnal ardi ya wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Adillahil amru min qablu wa min ba'du ya. Ya jadi apa Romawi akan dikalahkan rugi oleh Batur Rum fi adnal ardi ya di bumi yang terendah. Wa min ba'di ghalabihim sayaglibun setelah mereka kalah ya Romawi kalah ya oleh Persia. Nah, mereka akan menang.
mereka akan menang. Nah, itu kan adalah berita wahyu yang pada saat turun ayat itu belum terjadi. Ya, mengabarkan bahwa Romawi akan menang. Nah, sampai kan orang-orang kafir mengolok-olok gitu. Ya, mengolok-olok sampai Abu Bakar kan sempat taruhan ya dengan pihak orang kafir itu ketika masih belum diharamkan ya melakukan taruhan. Ya, taruhan bahwa ini pasti akan terjadi. Ini salah satu bentuk apa namanya percaya yang sangat kuat dari Abu Bakar Siddiq. Makanya dia digelari dengan As-Siddiq, sangat percaya, gitu. Abu Bakar itu sangat percaya ya kepada apapun berita ya yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, sangat percaya. Ya, makanya dia yang paling awal ya dalam masuk Islam. Ya, paling awal dalam mempercayai apapun yang disampaikannya, termasuk ketika turun ayat Kulibatirum itu dia langsung taruhan tuh dengan orang-orang kafir dengan berapa ya? 100 unta ya kalau tidak salah. Jadi taruhan ya 100 unta kalau memang ini nggak tepat gitu, maka saya membayar pada kalian. Nah, kalau ini tepat kalian harus membayar saya. Taruhan sebelum diharamkan ya itu taruhan seperti itu. Nah, sampai kan nanti ternyata benar. Ya, kejadiannya benar dan orang yang apa namanya taruhan dengan Abu Bakar itu kan sampai sudah meninggal lalu dilanjutkan oleh keluarganya dan akhirnya ketika disampaikan kepada Rasulullah dan itu kemudian sudah diharamkan taruhan itu dan akhirnya si apa namanya harta yang diberikan itu orang Rasul disuruh untuk disodakokan. Ya, di situ kan ada kata fi bid'i sinin. Ya, bid'i kata bid'un itu maknanya 3 sampai 9. Jadi ketika disebut bid'i sinin itu berarti antara 3 sampai 9 tahun rentang waktu kemudian Romawi itu akan menang. Ya, kemudian terbukti. Ya, nah itu kan terbuktinya apa namanya sekitar kalau saya pernah membaca menelaah itu sekitar berapa ya saya sekitar 7 tahun lah mungkin ya. Jadi 7 tahun setelah nanti bisa dicek lagi. Jadi dari turunnya ayat itu lalu kemudian terbukti ya berita yang disampaikan oleh Wahyu itu ya sekitar 7 tahun. Karena 3 sampai 9 kan berarti kan 7 masuk gitu. Ya 7 tahun. Nah itu terbukti dan para kaum muslimin merasa gembira ya walaupun itu kan antara dua orang kafir jadi nggak masalah ya ketika antara dua orang kafir yang berperang ya kenapa kaum muslimin lebih mendukung ataupun ya mendukung kaum Romawi daripada Persia karena Romawi ini lebih dekat kan kepada Islam karena mereka ahlu kitab ya mereka orang-orang Kristen sedangkan Persia itu Majusi para penyembah api. Ya, nah ketika Romawi itu menang kan kaum muslimin itu bergembira, itu tidak mengapa. Ya, apalagi misalnya kita sekarang antara Israel dan Iran ya sedang berperang. Ya, tentu kita mendukung Iran ya karena kan itu salah satu dari untuk apa namanya meminimalkan ya atau bahkan bisa menghentikan kezaliman Israel selama ini yang sangat sangat biadab ya sangat sangat besar ya kezaliman yang mereka lakukan ya kepada kaum muslimin di Palestina di Gaza gitu ya walaupun secara akidah ya tentu kan orang-orang Syiah jelas ya banyak kesesatannya bahkan kekufuran ya akidahnya kufur karena mereka menolak Quran ya jadi karena keyakinan Syiah itu kan
Quran sekarang tuh nggak asli. Jadi yang aslinya itu nanti dibawa oleh imam yang ke-12 itu kan ya, yang masih ditunggu-tunggu oleh mereka itu. Jadi akan membawa katanya Quran yang asli karena Quran sekarang kan sudah dipalsukan oleh para sahabat. Nah, para sahabat mereka kafirkan semua tuh. Ya, mereka mengkafirkan para sahabat, melaknat para sahabat. Ya, menuduh apa namanya istri-istri Nabi itu tentu itu adalah suatu kekufuran, akidah kufur. Ya, gitu. Walaupun tentu Syiah itu bertingkat ya ininya, apa namanya kelompok-kelompoknya. Ya, madhab-madhabnya itu berbeda-beda banyak sekali gitu. Ya, ada yang ringan, ada yang berat gitu ya. Yang berat itu Rafidhah itu disebut Rafidhah. Dan sekarang justru yang ada kan ya Rafidhah itu yang banyak ya, yang masih tersebar termasuk di Iran. Ya, ada pun misalnya kayak Syiah Zaidiyah, ya itu di Yaman gitu kan. Itu ringan ya mereka dan juga di apa di awal-awal di generasi awal ya itu kan hanya meyakini Ali lebih baik daripada Utsman itu aja sebetulnya. Ya tidak ada mencela para sahabat, apalagi mengkafirkan ya, apalagi tidak mempercayai Quran sebagainya. Itu hanya sebatas lebih mendahulukan Ali daripada Utsman. Walaupun itu tentu adalah kekeliruan juga. Cuman itu ringan ya, tentu tidak sampai kepada kekufuran ya. Nah, kalau yang ada sekarang, yang banyak sekarang yang terjadi, ya itu kan akidah mereka itu sebetulnya udah kufur, apalagi ada kemusyrikan. Nah, cuman tentu akidah kufur ya belum tentu orangnya kafir ya, karena ada ininya. Karena kan mereka mengaku Islam, gitu, mengaku Muslim. Ya, jadi ada dawabitnya ya, ada ketentuannya. Kalau mereka melakukannya dengan sadar, ya, dengan kepahaman, ya, dengan sengaja, tidak ada penghalang-penghalang, ya, seperti paksaan atau kebodohan. Ya, makanya para imamnya, para ulamanya, ya, ketika mereka menganut akidah-akidah kufur itu, ya, mereka kafir. Ya, jadi, ya, adapun orang awamnya yang mereka ikut-ikutan, tidak tahu menau, ya, bisa jadi mereka diberi uzur. Ya, diberi uzur. Nah, jadi, itu ya sedikit nyambung ya dengan kondisi sekarang. Jadi ya Syiah ya tentu ya sesat ya bukan ahlus sunnah bahkan dalam banyak ininya ya akidahnya kufur ya bisa membuat orangnya jadi kafir. Ya cuman untuk memvonis orangnya kafir itu juga perlu apa namanya pembuktian dulu gitu ya karena bisa jadi tadi ada penghalang-penghalangnya. Karena secara zahir mereka mengaku muslim bahkan mereka menyembunyikan kan takiyah itu menyembunyikan kufuran mereka ya mereka orang munafik gitu kan posisinya itu ya orang-orang munafik. Nah jadi ini ya salah satu contoh bahwa kabar Al-Quran yang terbukti ya yang terbukti itu masih di zaman Nabi ketika kalau tidak salah itu tahun ke-6 Hijriah ya ketika sebelum ya kalau tidak salah sebelum Hudaybiyah sebelum peristiwa Hudaybiyah kan tahun ke-6 ya tahun ke-6 Hijriah itu sudah terjadi jadi di zaman Rasul ya terjadi apa kebenaran berita yang disampaikan oleh Al-Quran ya berkenaan dengan kemenangan Romawi itu ya walaupun tadi Romawi dia kafir ya tetapi sebenarnya di situ ada isyarat ketika Romawi dan Persia ya dua kerajaan besar di zaman Rasul pada saat itu berperang ya lalu Romawi menang. Nah, ini isyarat nanti kaum muslimin akan mengalahkan baik Romawi maupun Persia. Karena faktanya nanti akan terjadi peperangan ya kaum muslimin ya Rasulullah dengan
melawan Romawi dan apa namanya melawan Persia. Walaupun di zaman ketika Rasul masih hidup, ya itu belum sempat ya berhadapan dengan Persia ya. Karena di zaman Rasul itu hanya berhadapan dengan pihak apa namanya musyrikin Mekah ya, kemudian takluk di Fatu Makkah ya, kemudian menghadapi Yahudi. Jadi ada empat lah ya, ada empat musuh yang dihadapi di zaman Nabi itu kan. Musyrikin Mekah takluk pada Fatu Mekah, lalu kemudian eh, apa orang-orang Yahudi ya takluk di Perang Khaybar ya tahun 7 apa Hijriah. Lalu orang-orang Arab apa pedalaman orang Arab gunung, kabilah-kabilah Arab ya, Baduy. Nah, itu juga takluk dalam perang apa namanya? Perang Taif, perang Hunain ya. Nah, yang keempat Kristen. Nah, kalau udah dengan Kristen sudah berhadapan yaitu di beberapa perang, ada perang Mu'tah ya, lalu perang Tabuk. Itu kan menghadapi Romawi ya, Kristen. Jadi itu isyarat sebenarnya pada akhirnya nanti Romawi dan Persia yang merupakan kekuatan besar, kerajaan besar itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah itu ya yang pertama contohnya. Berikutnya misalnya ada informasi ya tentang tempat kematian sebagian sahabat dalam perang Badar yang disampaikan sebelum perang. Nah ini dalam hadis berarti ya. Ya, Rasulullah menyebutkan ketika sebelum perang Badar itu tempat kematian si Fulan di sini, kematian si Fulan di sini, kematian si Fulan di sini. Ketika perang Badar berlangsung, ya setelah perang Badar terbukti apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Ya, lalu contoh lain informasi syahidnya tiga panglima perang Mu'tah. Nah itu tadi ya perang Mu'tah menghadapi orang-orang Romawi. Ya itu kan Rasul menunjuk ya menunjuk para panglimanya pertama Zaid bin Harithah lalu kata Rasulullah kalau gugur maka diganti oleh Abdullah bin Rawaha kalau gugur lalu diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah itu Rasul tidak terjun langsung. Rasul kan di Madinah ya jadi tidak ikut terjun langsung. Jadi diserahkan ditunjuk ya para panglimanya ya tiga orang ini kan yang disebut oleh Rasul. Ya, yang pertama Zaid bin Harithah ini kan anak angkat ya Rasul SAW. Nah, ketika perang itu berlangsung, Rasul memberitahukan kepada sahabat yang ada di Madinah. Ya, kata Rasulullah, apa namanya perang ini sedang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Lalu kata Rasulullah, kemudian meninggal Zaid bin Harithah itu terbunuh. Nah, lalu digantikan oleh Abdullah bin Rawah. Jadi Rasul memberitahukan apa yang sedang terjadi di perang yang jauh tempatnya tentu ya. Mu'tah itu di dekat Syam ya, berbatasan dengan Syam di situ. Jadi jauh posisinya. Nah, Rasul menyampaikan tentu beliau mendapat kabar melalui wahyu ya, melalui malaikat Jibril, pemberitahuan disampaikan kepada sahabat. Zaid bin Harithah gugur meninggal digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Lalu Abdullah bin Rawaha gugur digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ya apa sepupu beliau ya ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Sampai Ja'far bin Abu Thalib pun gugur ya, bahkan kedua tangannya itu putus. Makanya Ja'far bin Abu Thalib itu digelari dengan Thayyar ya, yang bisa terbang. Ya, Jul Janahain yang memiliki dua sayap, jadi diganti dengan sayap tangannya itu. Ya, di surga nanti. Ya, nah, sampai kata Rasulullah digantikan oleh apa Saifun Maslul itu ya. Saifullah ya min saifun min suyufillah al-maslul. Ya, oleh pedang Allah di antara pedang Allah yang terhunus. Nah, inilah Khalid bin Walid. Jadi di situ Rasulullah menggelari Khalid bin Walid dengan Saifullah.
Al-Maslul, pedang Allah ya yang terhunus. Itu ya, itu kan jauh posisinya ketika sedang berperang, Rasul sedang di Madinah. Ya, dan kejadian itu sesuai ya dengan kejadian yang disampaikan. Ya, nah, padahal Khalid bin Walid itu kan nggak disebut oleh Nabi ketika apa? Ketika pesan disampaikan ya, ketika mereka akan berangkat itu hanya 3 orang aja yang ditentukan. Nah, tiga-tiganya gugur, makanya mereka itu ya yang para pasukan yang berperang itu ketika gugur yang terakhir Ja'far bin Abu Thalib, mereka bingung nih siapa yang akan menggantikan karena Rasul hanya menyebut sampai 3 orang. Ya maka ketika itulah Khalid bin Walid langsung mengambil alih. Ya, gitu ya. Ana huwa apa apa ya bahasa itu. Saya lah, saya yang insya Allah yang akan memimpin. Karena memang kenapa Rasul tidak menunjuk Khalid bin Walid? Karena Khalid bin Walid itu baru masuk Islam. Ini kan eh, tahun perang Mu'tah itu tahun 7 atau 8 ya. Ya, tahun tahun 8 ya kalau nggak salah. Ya, karena Khalid bin Walid kan masuk Islam baru eh, sekitar tahun 7 ya, tahun 67 ya. Karena setelah perjanjian Hudaybiyah itu, ketika dalam kondisi perjanjian damai ya kan, Hudaybiyah itu 10 tahun dengan perang. Tapi baru 2 tahun udah melanggar ya orang-orang kafir Quraisy itu. Nah, di masa tenang itulah Khalid bin Walid dengan Amr bin As dengan eh, Utsman bin Mazun ya 3 orang tuh datang ke Nabi untuk masuk Islam. Makanya Rasul mengatakan hari ini Mekah memberikan jantung hatinya. Ya, jadi baru dia sehingga nggak ditunjuk oleh Rasul. Ya, tapi memang sudah diketahui keahlian Khalid bin Walid ini kalau dia memimpin perang tuh nggak pernah kalah, dia selalu menang. Khalid bin Walid ya. Nah, jadi itu terjadi ya. Nah, kemudian informasi tentang wafatnya Raja Najasyi Ashama. Ini nama aslinya Ashama. Najasyi itu dia gelar ya. Gelar untuk Raja Habasyah. Sama seperti apa namanya Kaisar itu gelar untuk Raja Romawi. Lalu apa namanya untuk Raja Persia ya Kisra ya Kisro. Ya, Kisro itu Persia. Ya, kalau kaisar ya kaisar Romawi. Nah, kalau Habasya itu Najasyi disebut. Jadi Najasyi ini bukan namanya. Namanya Ashama ya. Nah, namanya Ashama. Ini yang kemudian dia kan masuk Islam ya secara sembunyi-sembunyi sebenarnya tidak diketahui rakyatnya. Ya, tapi dia masuk Islam lalu kemudian meninggal ya itu kan yang menerima para sahabat yang hijrah ke Habasya itu. Ya, termasuk tadi kan siapa Ja'far bin Abu Thalib itu kan yang dia yang memimpin hijrah ke Habasyah itu ya, lalu pulang lalu dia ditunjuk jadi panglima. Nah, jadi meninggal Raja Najasyi itu, nah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam apa dari kejauhan gitu ya. Rasulnya di Madinah, ini di Habasyah. Ya, dikabarkan dan kemudian beliau melaksanakan sholat gaib untuknya. Nah, ini menjadi syariat sholat gaib itu awal mulanya kan di situ. Begitu pula tentang meninggalnya Raja Persia, ya, yaitu ketika apa namanya, ketika Rasul mengirim surat ya kepada raja ya, itu di tahun 7 ya. Setelah perjanjian Hudaybiyah itu karena dengan pihak musyrikin Quraisy itu damai ya tidak terjadi perang maka Rasul sudah mulai memfokuskan keluar ya maka beliau mengirim kepada para raja kepada Romawi ya kepada Raja Persia kepada Bahrain ya kepada banyak.
Ada beberapa surat-surat yang dikirimkan. Nah, kepada Raja Persia itu kan penolakannya keras sampai disobek suratnya itu. Ya. Nah, lalu Rasulullah SAW mendoakan bahwa Allah akan merobek kerajaan dan Rasul mengabarkan bahwa rajanya itu akan meninggal ya tidak lama. Ya, bahkan dibunuh kan oleh anaknya sendiri. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul itu terbukti benar, ya, terbukti benar. Nah, ada pula berita yang kemudian terbukti setelah beliau wafat, yaitu diantaranya tentang masa kekhalifahan setelah beliau selama 30 tahun. Nah, itu kan ada hadisnya ya. Al khilafah ya apa ba'di salah sunah sana. Ya, jadi kekhalifahan setelahku itu ya 30 tahun. Nah, itu terbukti dengan masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu kalau dijumlah itu 30 tahun. Ya, Abu Bakar 2 tahun ya, kemudian Umar berapa? 6 tahun ya. Lalu Utsman yang paling panjang ya 12 tahun. Utsman 12 tahun ya, lalu sisanya Ali. Ya, bahkan digenapkan sebenarnya oleh Hasan ya bin Ali itu 6 bulan. Ya, Hasan bin Ali itu kan 6 bulan. Nah, jadi apa yang disampaikan itu terbukti ya, terbukti terjadi setelah Rasul wafat kan berarti itu terbuktinya. Nah, ini di antaranya ya kabar-kabar nubuah ya. Ya, ini diantaranya ditulis oleh Ibnu Katsir misalnya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ya. Itu di bagian nihayahnya ya bisa dibaca di bagian nihayah. Nihayah itu berarti berbicara tentang akhir zaman. Ya, nah ketika Ibnu Katsir berbicara tentang akhir zaman, nah itu di awal itu beliau membahas ini tentang apa bukti-bukti kenabian nubuah, alamat nubuah itu. Nah, beliau sebutkan itu diantaranya kekhalifahan 30 tahun lalu terbukti dalam sejarahnya. Banyak itu ya beliau sebutkan ya berita-berita yang terbukti ya dengan menyebutkan sejarah ya karena memang itu beliau menulis kitab tentang sejarah kan dari mulai bidayah sampai nihaya sampai akhir permulaan apa bahan permulaan makhluk diciptakan para nabi beliau panjang sekali bercerita tentang sejarah ya sampai nanti akhir ya akhir zaman dan seterusnya tanda-tanda kiamat. Ya isyarat, nah di sini ya berikutnya isyarat akan dibunuhnya Umar bin Khattab. Itu juga ada hadis eh, yang apa namanya ketika Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, Hudzaifah bin Al-Yaman itu kan sahabat pemegang rahasia Rasul termasuk mengetahui banyak tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda apa kiamat. Itu banyak mengetahui ya Hudzaifah bin Al-Yaman sehingga pernah Umar bin Khattab itu menanyakan tentang fitnah ya, kepada Hudzaifah bin Al-Yaman itu. Kata Hudzaifah, ya Umar, antara engkau dan fitnah yang besar yang akan terjadi itu ada penghalang. Ya, ada penghalang ya. Lalu ditanyakan, apakah penghalang itu di pintu ya? Apakah pintu itu dibuka atau didobrak? Maka kata Hudzaifah bin Al-Yaman akan didobrak. Ya, masuk didobrak itu dibunuh ya. Lalu kan ada tuh saya yang bertanya ya. Apakah Umar tahu siapa pintu itu? Ya, tahu ya, maksud pintu itu adalah Umar. Ya, jadi dengan apa yuksar itu bahasanya. Jadi didobrak, dipecahkan. Ya, artinya itu maksudnya adalah dibunuh. Nah, itu kan berita dari tentu dari Nabi ya. Apa Uzaifah bin Amin ini menerima informasi dari Nabi SAW bahwa pintu itu maksudnya Umar itu akan didobrak, akan dibunuh. Nah, itu kan terbukti Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ya Al-Majusi ya.
orang Majusi yang menyusup menjadi pembantunya Mughirah bin Syu'bah ya. Subuh hari dia sudah menyiapkan belati yang di eh, susupi racun ya, sudah lama dia menyiapkan, lalu dari belakang dia tusuk ya, Umar bin Khattab itu. Makanya oleh orang Syiah itu dijadikan pahlawan ya, Abu Lulu al-Majusi itu. Karena saking bencinya mereka kepada Umar bin Khattab, ya Abu Lulu al-Majusi yang membunuh Umar itu jadi pahlawan. Bahkan kuburannya itu sekarang diziarahi oleh mereka, diagungkan. Jadi eh, Syiah ini ya, Iran gitu ya, itu kan kelanjutan dari Persia sebetulnya. Jadi ada motif dendam ya kepada Umar yang di zaman Umar itu kan dikalahkan Persia itu oleh kaum muslimin. Sehingga mereka menyimpan dendam ya kepada kaum muslimin, khususnya kepada Umar, dibunuh di tangan mereka. Ya, dan itu isyarat terbunuhnya Umar, kemudian isyarat bahwa Utsman bin Affan akan mendapat cobaan berat dan dibunuh. Itu kan waktu di ini, waktu di Uhud ya, waktu di Bukit Uhud, kan apa namanya, terpukul mundur lah, memang kalah ya kaum muslimin di perang Uhud. Dan kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat itu kan apa namanya, menyelamatkan diri ke Uhud ya, ke Bukit Uhud. Nah, di situ Rasulullah mengatakan ya kepada Bukit Uhud itu ya, apa ya, tenang ya wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ini ada eh, Siddiq ya kalau nggak salah, ada Siddiq dan Syahidan, ada Siddiq dan dua orang syahid ya. Dua orang syahid ini Umar dan Utsman. Jadi di situ Rasul menyebut Umar dan Utsman itu syahid. Artinya kalau syahid itu kan dibunuh. Ya tadi Umar dibunuh, kemudian Utsman juga sama dibunuh. Ya, dan juga ada isyarat bahwa Utsman akan mendapat cobaan berat. Tentu di akhir masa kekhalifaannya. Makanya kan tadi ya munculnya fitnah, fitnah besar itu di zaman Utsman ketika Umar terbunuh. Makanya ketika di zaman Umar itu belum muncul fitnah-fitnah besar. Kelompok ya orang waris gitu kan. Fitnah-fitnah apa kesatan, apa termasuk pemahaman Syiah dan sebagainya. Itu di zaman Utsman itu belum muncul karena memang Utsman kan apa di zaman Umar ya, karena Umar kan tegas, setan aja takut gitu lari ya. Ketika Umar terbunuh, nah mulailah fitnah besar itu terjadi. Walaupun di zaman Utsman itu setengah awal pemerintahannya masih tenang sebetulnya, bisa bisa diatasi ya, 6 tahun pertama ya. Baru 6 tahun kedua itu udah mulai banyak terjadi fitnah-fitnah besar ya, sampai puncaknya Utsman dikepung rumahnya itu sampai dibunuh. Ya, maka itu terbukti sesuai dengan yang disyaratkan oleh Nabi. Isyarat akan dibunuhnya Ammar bin Yasir. Nah, ini Ammar bin Yasir ini waktu waktu membangun Masjid Nabawi ya, itu kan mengangkat batu bata ya sampai berdebu badannya ya, badan siapa, Ammar bin Yasir ini. Lalu kata Rasulullah kepada Ammar bin Yasir ya, taktul kal fi'atul bagiyah. Ya, engkau akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Ya, oleh kelompok yang memberontak. Nah, sebenarnya ini jadi petunjuk juga nanti kelompok Bagiyah itu maksudnya kaum muslimin juga ya, karena akan terjadi konflik antara kelompok Ali dan Muawiyah kan di zaman Ali ya, di zaman pemerintahan Ali, karena di situ ada perbedaan ijtihad ya. Dan juga memang masyarakat bawahnya kan banyak orang-orang munafik ya yang menyulut ya permusuhan dan sebagainya. Nah, sedangkan para pemimpinnya itu mereka berijtihad karena perbedaan pandangan
untuk menyikapi para pembunuh Utsman itu, karena tadi yang mulai munculnya itu di zaman Utsman itu mulai muncul terjadi fitnah, termasuk sampai terjadi perang antara para sahabat ya, ketika Ali menjadi khalifah. Ya, tentu tidak mudah ini untuk mengadili para pembunuh Utsman karena kondisinya kacau balau gitu kan. Sulit untuk mengatasi itu. Harus di apa namanya? eh, Harus diperbaiki dulu kondisinya ya, baru kemudian menghukum para pembunuh Utsman. Nah, sedangkan Muawiyah itu sebagai waliudamnya ya, ya yang merupakan keluarga dari Utsman itu, dia menuntut agar diadili, agar dihukum para pembunuh Utsman. Ini terjadi ya perbedaan pendapat, perbedaan ijtihad sampai kemudian terjadi bentrok perang yang dikenal dengan perang Siffin. Ya, nah pada saat di perang Siffin itu antara Ali ya dengan Muawiyah ya, tentu dengan isyarat sabda Nabi kepada Ammar bin Yasir, ya ini akan ketahuan mana ijtihad yang benar, apakah Ali atau Muawiyah. Ya, jadi nah maka kita harus tahu itu Ammar ini ada di posisi mana, di pihak mana ketika itu. Yaitu ada di pihak Ali bin Abi Thalib. Ammar bin Yasir itu ada di pihak Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasul katakan kepada Ammar bin Yasir, taktulukal fiatul bagiyah. Ya, engkau akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Nah, berarti kan kelompok Muawiyah tuh yang berontak, ya kan? Sehingga dua perbedaan istihad itu ya berdasarkan isyarat dari sabda Nabi adalah yang benar, istihadnya adalah pihak Ali bin Abi Thalib. Karena memang dia sebagai khalifah juga. Dan memang betul Ammar bin Yasir terbunuh dalam perang itu. Dalam perang Siffin itu. Nah, itu terbukti ya apa kabar dari Nabi SAW itu. Isyarat bahwa cucu beliau ini sebenarnya apa pembuktiannya sejarah, sehingga agak cukup panjang ya saya nggak menjelaskan ya berceritanya. Tapi insya Allah ini sih menambah ilmu ya. Mudah-mudahan. Yaitu berikutnya kabar ya dari Rasulullah SAW bahwa cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma akan mendamaikan dua kelompok muslimin yang berselisih. Itu kan ada ya, Rasul kan memuji Ibni Hadza ya, anakku ini, maksudnya cucu beliau adalah pemimpin para pemuda di surga ya, dan juga kata Rasulullah apa ya bahasanya itu, eh saya lupa lagi beredaksi ininya. Intinya dia akan mendamaikan ya, yuslihu ya, eh, apa namanya, baina taifataini azimatain, di antara ya dua kelompok besar yang berselisih, maksudnya kelompok kaum muslimin tadi, kelompok Ali dan Muawiyah. Ya bahkan kan ketika kemudian Ali juga terbunuh, ya lalu kemudian diangkat Hasan ya bin Ali ya untuk kemudian apa namanya, diangkat menjadi khalifah ya, penerusnya. Nah, tapi kan kondisinya masih kacau. Kelompok Muawiyah itu cukup kuat. Ya, Muawiyah kan posisinya ada di Syam karena Muawiyah itu pemimpin di Syam itu. Nah, sehingga bagaimana nih cara mendamaikan dua kelompok yang besar ini? Nah, ternyata Hasan bin Ali yang disebut oleh Rasul bahwa Hasan ini akan mendamaikan dua kelompok besar yang berselisih, maka dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberikan kepemimpinan ya kekhalifahan itu kepada Muawiyah. Ya, jadi ketika kepemimpinan itu kemudian diberikan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, maka setelah itu udah tidak ada lagi perselisihan, damai udah. Ketika kemudian di zaman Muawiyah, Hasan bin Ali ini hanya 6 bulan kan ya memerintah, hanya 6 bulan. Tapi ya ketika beliau masih memimpin tidak kondusif, ya masih terus berselisih. Nah, ketika kemudian diserahkan kepada Muawiyah,
ya itu maka menjadi damai. Nah, tentu ini semua sahabat mulia. Nah, ini dengan fitnah ini banyak kemudian orang jadi keliru juga dalam masalah akidahnya, kaitan dengan akidah. Makanya nanti termasuk bagian dari akidah ya keyakinan tentang para sahabat bahwa mereka itu orang-orang mulia ya, mereka terjadi perbedaan ijtihad sampai kemudian terjadi perang, tapi jangan kita kemudian mengotori lisan kita dengan mencela mereka. Ya mereka orang-orang mulia semua yang harus kita doakan ya radhiyallahu anhu. Ya Allah meridhoi mereka dan mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah kan radhiyallahu anhu maradu'an. Bahkan banyak ya dalam sejarah Muawiyah itu memang tadi dia keliru dalam ijtihad. Ya, tapi dia mulia ya sebagai pencatat wahyu, sebagai yang apa namanya dipuji oleh Nabi ketika misalnya ada pasukan laut ya dipimpin oleh seorang pemimpin yang soleh yang diampuni oleh Allah ya dan para pasukannya juga diampuni. Nah, itu kan itu juga salah satu bukti kenabian juga yang disampaikan oleh Nabi dan terbukti dan pemimpinnya itu kan Muawiyah yang dipuji oleh Nabi ya dalam hadis itu. Nah, jadi Muawiyah itu tentu orang sahabat yang mulia. Tapi dalam sejarah banyak tentunya dari para musuh Islam ya yang apa namanya menggembar-gemborkan yang kemudian membuat citra-citra buruk ya terhadap sahabat itu. Ya, nah, kemudian ya bahkan di zaman mulai sekarang sudah banyak terbukti ya tadi yang sudah saya sebutkan ya. Dari ribuan sebenarnya Allah katakan ya dalam ayat ya sanurim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kan kami perlihatkan tanda-tanda ya kekuasaan kami di ufuk ya di alam dan pada diri mereka sendiri sampai jelas bagi mereka bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran. Ini jadi mujizat. Ya, kemudian yang keempat, sini ada berapa semua? Ada lima ya. Ada lima ya kita selesaikan. Dampak yang dihasilkannya. Ya, jadi dampak yang dihasilkan oleh Nabi ini salah satu bukti ya bahwa benar ya kenabian Nabi Muhammad itu adalah dampak yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, misalnya ya dampak Nabi Muhammad terhadap para sahabatnya, bagaimana mereka sangat loyal dan memuliakannya. Ini diakui oleh pihak musuh ya, misalnya pernyataan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu anhu yang kemudian dia masuk Islam. Ketika dia masih kafir, sebelum masuk Islam mengatakan demi Allah, tidak pernah aku melihat seorang raja pun yang begitu diagungkan seperti para sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Sungguh tidaklah dia berdahak lalu mengenai telapak seorang dari mereka kecuali dia akan membasuhkan dahak itu ke wajah dan kulitnya. Dan jika dia memerintahkan mereka segera berebut melaksanakannya dan apabila dia berwudu hampir-hampir mereka berkelahi karena memperebutkan sisa air wudunya. Ya, dan jika dia berbicara maka mereka merendahkan suara mereka. Ya, dan tidaklah mereka mengarahkan pandangan kepadanya karena sangat menghormatinya. Jadi ini kan luar biasa ya, penghormatan, muliakannya para sahabat kepada para nabi. Tidak ada ya raja dimanapun yang lebih itu. Termasuk juga hasil didikan Nabi SAW, para sahabat ini generasi terbaik. Tidak bisa tidak ada tandingannya ya. Sampai para ulama mengatakan kalaulah tidak ada mujizat lain selain dari para sahabat. Jadi para sahabat itu sendiri hasil didikan Nabi adalah mujizat. Para ulama mengatakan ya, lau lam yakun li rasul mujiza illa sabahu lakafahu fi isbati nubuwati. Seperti dikatakan oleh Al-Qarafi ya dalam kitabnya. Kalaulah tidak ada mujizat bagi Rasulullah selain sahabatnya, selain para sahabatnya, niscaya cukuplah mereka bagi beliau dalam menetapkan kenabiannya. Jadi sahabat itu hasil didikan Nabi, dampak yang dihasilkan oleh Nabi, itu bukti kenabian.
Ya, yang kelima, yang terakhir kabar gembira dan tanda-tanda sebelumnya. Jadi sebelum Rasul diutus kan ada kabar gembira, ya ada tanda-tanda, ya. Misalnya Nabi Muhammad ya SAW, seluruh Nabi dan Rasul telah mengetahui akan kedatangan beliau dan mereka berjanji untuk beriman kepadanya. Jadi para Nabi itu kan semua sebelum Nabi Muhammad mengabarkan akan kedatangan Nabi Muhammad. Ya, itu Mimba dismuhu Ahmad itu disebut ya. Jadi mengabarkan itu makanya di Taurat, di Kitab Injil ya, itu dikabarkan akan kedatangan Nabi terakhir. Nah, ada tanda-tanda ya kenabian sebelum diutusnya Rasulullah, misalnya saat ibu beliau melahirkan beliau ya, bermimpi melihat cahaya yang menerangi istana-istana Syam. Lalu ada pembelahan dada beliau di masa kecil ya oleh malaikat itu kan. Keberkahan yang dirasakan ibu susu beliau yaitu Halimah Sa'diyah ya ketika dia mengurus menyusui ya di kampung Bani Sa'ad selama 2 tahun lalu dilanjutkan sampai 4 tahun ya. Itu ada keberkahan yang dirasakan. Pemberitahuan dari pendeta di Syam yang mengetahui ciri-ciri kenabian pada beliau dan sebagainya. Ini jadi disebutnya irhasot ya, mubasyirah dan irhasot. Tanda-tanda jadi sebelum sebelum Rasul jadi nabi sudah ada tanda-tanda. Ya, nah itu ya 5 di antara yang paling kuat menjadi bukti ya kenabian khususnya Nabi Muhammad SAW. Allah alam bisawab ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Padahal ya bebas aja kalau kamu mau bertanya. Ya kalau tidak ada ya tidak cukup kan. Syukran ala itimikum. Qul qouli hadza astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.